Viral di media sosial, seorang perempuan warga negara Malaysia bernama Eika hilang di hutan Bukit Mbah Garut, Indonesia. Eika dinarasikan hilang ketika sedang membuat konten tentang paranormal. Hilangnya manusia, apalagi warga negara asing, tentu masalah serius bagi Indonesia. Polisi pun bergerak menyelidiki. Ternyata ulah konten kreator Malaysia bernama Ammar Nazhan dan Aras bin Abdullah itu hanya tipu-tipu belaka. Eika ternyata tidak hilang, 100% hoax. Eika hilang hanya settingan tipu-tipu demi konten belaka. Parahnya, dalam proses pencarian Eika yang konon katanya hilang itu, Nazhan melibatkan Babinsa dan Babin Kantibmas setempat. Sudah ngehoak, sudah bohong, melibatkan polisi dan tentara pula. Benar-benar keterlaluan. Bagaimana kisah sebenarnya? Kok bisa polisi dan tentara dilibatkan dalam konten hoax ini? Dalam konten kebohongan ini? Apa sanksi yang tepat untuk tindakan kriminal pembohongan alias penipuan publik ini? Akankah polisi memprosesnya secara hukum? Namun, sebelum melanjutkan kisah ini, silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda nyaman menyimak kisah ini. Hari sudah gelap, Minggu 2 Februari 2025. Dua orang warga Malaysia, Ammar Nazhan dan Aras bin Abdullah, beserta rombongan kru konten kreatornya mendatangi kantor Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Kala itu mereka diterima oleh Sekretaris Kelurahan Cisurupan, Arif Rifa Arfiana, sekitar pukul 8 malam. Nazhan dan Aras menjelaskan bahwa mereka akan membuat konten horor di bukit atau hutan kota yang bernama Mbah Garut yang ada di wilayah Kelurahan Cisurupan. Arif kemudian mengundang beberapa pihak terkait permohonan konten kreator asal Malaysia itu. Mereka datang ke saya tidak ingin sendiri, pengen tahu konsepnya gimana. Saya undang RT, RW setempat, LPM, Poktarwis, Babin Kantibmas, dan Babinsa. Begitu penjelasan Sekretaris Kelurahan Arif kepada media. Meski meminta izin langsung kepada beberapa pihak, namun rombongan influencer asal Malaysia itu tidak menjelaskan secara rinci perihal alur cerita konten yang akan dibuat di lokasi Mbah Garut pada malam itu. Arif mengaku tidak mengetahui seluruh proses pembuatan konten tersebut di lokasi. Namun, ia sudah mengingatkan agar tidak sampai merusak lingkungan, menjaga kebersihan, dan mempromosikan Bukit Mbah Garut sebagai tempat wisata. Merasa sudah mendapatkan izin, para konten kreator itu pun mulai beraksi. Ammar dan Aras pun mulai melakukan siaran langsung bertema mistis dan horor di akun media sosialnya. Dalam konten itu, Aras diperankan sebagai seseorang yang memahami dunia alam astral. Entah sebenarnya dia punya kemampuan itu atau memang hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan konten alias acting. Di tengah proses pembuatan konten itu, Aras yang sedang menguliti aspek alam gaib daerah itu, Eika yang tiba-tiba merasa cemburu dengan sesama kru itu berlari ke tengah hutan bambu, lalu menghilang. Konten mereka sampai akhir tayangan pun mengenai hilangnya Eika ini. Artinya bukan konten tentang horor seperti yang ia jelaskan sejak awal. Konten yang disiarkan secara langsung alias live itu di akun TikTok @amnazhan dan @bernamatfo official dan @lombak merah mai dengan berjudul Pempengaruh Malaysia hilang di hutan Bandung selepas buat konten paranormal.
dan TikToker bernama Eka hilang. Menariknya, dalam konten pencarian Eka itu terlihat seorang Babin Kantibmas dari kepolisian dan Babinsa dari TNI setempat. Di dalam tayangan itu, Babin Kantibmas mengaku mendapatkan laporan adanya warga negara Malaysia yang hilang. Prosedurnya memang setelah 1 kali 24 jam setelah hilang seseorang, baru polisi bergerak melakukan pencarian. Namun karena ini menyangkut keamanan warga negara asing, polisi bergerak cepat ikut melakukan pencarian, meski belum 1 kali 24 jam. Dalam tayangan berikutnya, petugas Babin Kantibmas dan Babinsa juga turut melakukan pencarian. Setelah melibatkan kepolisian, Nazhan dan krunya juga dalam tayangannya melakukan sholat hajat. Sebelum sholat hajat, mereka memberitahu bahwa mereka akan sholat hajat dalam rangka berdoa agar Eka yang hilang cepat ditemukan. Di sosial media, konten ini pun viral, baik di kalangan netizen Indonesia maupun netizen Malaysia. Tentu saja ini bukan sekadar konten yang viral, tapi ini soal seorang manusia yang hilang, terlebih warga negara asing. Ini masalah yang serius yang harus segera ditangani. Kepolisian dari Polsek Panyilekan kemudian menyelidiki kasus ini lebih jauh. Dari hasil penyelidikan, polisi berkesimpulan bahwa ini konten hoaks alias tipu-tipu. Tidak ada kehilangan, tidak ada Eka yang hilang. Kapolsek Panyilekan Kompol Kurnia mengatakan bahwa pada siaran langsung tersebut, keduanya yakni Nazhan dan Aras membuat skenario dengan merekayasa seorang TikToker bernama Eka menghilang setelah melakukan aktivitas paranormal. Kurnia menyebut bahwa kegiatan konten kreator tersebut telah mendapatkan izin dari perangkat kelurahan, akan tetapi tidak melibatkan unsur dari kepolisian. Pada tanggal 5 Februari 2025, para konten kreator itu memberikan klarifikasi di Mapolsek Panyilekan. Mereka juga membuat surat pernyataan di atas materai yang berbunyi, "Saya Aras bin Abdullah ingin memohon maaf pada kepolisian Indonesia dan berterima kasih atas bantuan terhadap kami. Saya bersama Ammar Nazhan dan teman-teman saya sebagai konten kreator Malaysia berkegiatan membuat konten kreator di wilayah Kota Bandung, dan semua konten itu hanyalah konten untuk hiburan sahaja, dan kami tidak mengulangi perkara yang sama, dan kami tidak dipungut biaya apapun." Begitu bunyi pernyataan mereka tertanggal 5 Februari 2025 yang ditandatangani Aras bin Abdullah dan Ammar Nazhan di atas materai. Dari hal tersebut ada 3 hal penting yang harus digarisbawahi. Pertama, bahwa konten mereka telah mengelabuhi Babin Kantibmas dan Babinsa. Kedua, mendramatisasi konten dengan mempermainkan sholat hajat. Dan ketiga, telah melakukan tindak penipuan publik dengan menyiarkan berita bohong dan pembohongan publik. Tak hanya itu, meski sudah meminta maaf dan membuat surat pernyataan, mereka tidak ada upaya atau itikat baik untuk membersihkan konten yang menipu publik dengan menyiarkan kebohongan itu. Buktinya, setelah surat pernyataan itu ditandatangani, mereka justru mengunggah konten penipuan itu di akun YouTube Ammar Nazhan dalam 3 bagian atau 3 part. Part pertama diunggah pada tanggal 7 Februari 2025 dengan judul Eka hilang di hutan Indonesia, paranormal seram dengan Aras. Hingga tanggal 10 Februari video ini sudah dilihat oleh 349.000 penonton. Di part kedua yang diunggah pada tanggal 8 Februari 2025 dengan judul Bukti Pencarian Eka Selama Sesat. Kami risau ketika ini. Hingga tanggal 10 Februari, video ini sudah dilihat oleh 147.000 penonton. Dan di part terakhir alias part ketiga yang diunggah pada tanggal 9 Februari 2025 dengan judul Akhirnya Kami Jumpa Eka, Situasi Masih Perlu Selesai.
Hingga tanggal 10 Februari video ini sudah dilihat oleh 103.000 penonton. Ini benar-benar keterlaluan, bukan hanya menipu publik, tapi institusi kepolisian sudah ditipu juga. Surat bermaterai yang memohon maaf pada kepolisian dan berjanji tidak akan mengulangi itu hanya kebohongan atau tipuan saja. Buktinya mereka masih mengunggah konten-konten itu di YouTube. Tampaknya cukup sudah bagi kepolisian untuk memberikan toleransi. Ini sudah penipuan massal, dan pasal penipuan adalah delik murni, bukan delik aduan. Tanpa adanya aduan, polisi sudah bisa menindak tegas para penipu ini. Apalagi yang ditipu bukan 1-2 orang, tapi ini ratusan ribu orang yang telah ditipu. Bahkan institusi kepolisian dan TNI juga sudah ditipu. Publik yang ditipu, mereka yang meraih keuntungan. Dilansir dari website socialblade.com, channel YouTube Amar Nazhan ini menduduki peringkat ke-26 di Malaysia. Estimasi pendapatannya di YouTube ditaksir mencapai antara 4,6 ribu dolar Amerika hingga 73 ribu dolar Amerika, atau sekitar 74 juta hingga 1,1 miliar per bulan. Kadangkala memang bagi seorang penipu, permohonan maaf, tangisan, bahkan surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan bukanlah bentuk dari pertaubatan. Justru itu semua bagi seorang penipu kadang menjadi sebuah alat untuk menguatkan aksi tipu-tipunya.